Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penyebab siswa gagal SNMPTN. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Bedanya dengan SBMPTN, lewat jalur SNMPTN ini kamu enggak perlu repot lagi ikut ujian karena proses seleksinya berdasarkan nilai rapot dan prestasi akademik. Soalnya, nilai rapot yang diulas oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi adalah nilai sejak kelas 10 hingga kelas 12. Kalau kata orang, lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Sama halnya dengan prestasi. Lebih sulit mempertahankan prestasi bagus sejak kelas 10 dibanding mengejar ketertinggalan. Kali ini saya akan mau membahas kesalahan umum siswa gagal SNMPTN. Apa saja yang bisa membuat siswa gagal SNMPTN? Kalau memang kamu merasa kamu sudah melakukan yang terbaik, tentunya kesalahan umum di bawah ini nggak kamu lakukan, jadi tak usah khawatir. Nah, buat kamu yang tahun besok mau ikutan SNMPTN, simak dulu kesalahan umum siswa di SNMPTN yang seharusnya kamu hindari. Nomor 1. Rekam jejak sekolah pilihanmu. Masuk PTN lewat jalur SNMPTN itu bukan keputusan yang bisa dibuat dalam waktu satu malam. Soalnya, sejarahmu selama 3 tahun ke depan akan jadi penentuan kelulusan SNMPTN. Untuk itu, pilihlah sekolah yang punya rekam jejak bagus. Misalnya, coba lihat akreditasi sekolah pilihanmu, apakah A, B, atau C. Sebab akreditasi ini akan menentukan pola kuota penerimaan mahasiswa. Lalu, coba lihat rekam jejak alumni. Apakah ada alumni sekolah yang masuk ke fakultas yang mau kamu tuju? Kalau iya, akan lebih bagus lagi. Tapi, kalau sampai ada kakak kelasmu yang pernah kena blacklist di suatu universitas, hal itu akan benar-benar menghambat kamu. Sistem blacklist ini terjadi karena ada kakak kelas kamu yang mendapatkan undangan SNMPTN dan lolos di PTN tersebut, tapi nyatanya tidak diambil. Akibatnya, sekolah kamu akan turun kredibilitasnya di mata PTN yang bersangkutan. Selain itu, sekolah bisa di blacklist jika ada kakak kelas yang diterima dan melakukan tindakan kriminal atau prestasi buruk. Nomor 2. Tidak memedulikan nilai rapot sejak awal. Proses penilaian SNMPTN dimulai sejak kelas 10. Makanya, buat kamu yang memang dari awal sudah niat masuk PTN lewat jalur ini, sudah harus bisa mengatur dan mempertahankan nilai bagus sejak kelas 10. Pasalnya, nilai rapor yang akan dievaluasi nantinya adalah nilai rapor semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Jika kamu enggak memedulikan nilai rapor sejak kelas 10 dan hanya mengejar nilai saat kelas 12, sudah dipastikan kamu akan sulit sekali lolos SNMPTN, sebab ada banyak banget siswa lain yang mau masuk lewat jalur SNMPTN dan punya nilai yang bagus. Jadi, kalau kamu enggak punya nilai rapor bagus sejak kelas 10, sudah pasti kamu gagal lolos SNMPTN. Nomor 3. Memilih jurusan favorit. Memang enggak ada salahnya memilih jurusan favorit, apalagi kalau itu adalah impian kamu. Misalnya saja masuk ke fakultas kedokteran, fakultas desain, atau fakultas ilmu komunikasi. Namun karena jurusan favorit ini banyak diminati siswa lain, maka proses seleksi kian ketat sebab kuota hanya sedikit. Nah, karena kuota yang hanya sedikit inilah yang bisa bikin kamu mudah tereliminasi kalau nilai kamu nggak benar-benar bagus. Untuk itu, buat kamu yang tetap mau stay memilih jurusan favorit, tetap pertahankan nilai bagusmu dan jangan sampai turun. Nomor 4. Kurang teliti dalam proses pendaftaran. Alur pendaftaran SNMPTN itu nggak mudah. Banyak yang harus kamu paham dan nggak boleh sampai terlewat. Pasalnya, pada SNMPTN sebelum-sebelumnya, banyak teman-teman yang tak lolos SNMPTN karena kurang teliti saat proses pendaftaran. Misalnya saja, sekolah harus memastikan sudah mendaftar PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa agar siswa bisa masuk dengan benar dan terverifikasi. Kamu sebagai siswa pun harus ikut aktif, misalnya ikut aktif memverifikasi NISN
atau nomor induk siswa nasional, serta password. Kesalahan juga sering terjadi karena peserta cuma mengisi data yang ada di situs http://snmptn.ac.id, sementara ada kemungkinan di beberapa PTN harus mengisi data pula di situs web PTN itu sendiri. Jadi, yang seharusnya kamu keterima tapi malah gagal karena kurang teliti dalam membaca proses pendaftarannya. Nomor 5, prestasi lain selama di sekolah. Jangan malas ikut berbagai kegiatan di sekolah, sebab bukan hanya berdampak baik untuk SNMPTN, tetapi juga untuk networking kamu di masa depan. Pasalnya, prestasi lain selama di sekolah pun turut dipertimbangkan saat mendaftar SNMPTN. Misalnya, kamu pernah juara satu Olimpiade Matematika tingkat daerah atau bahkan nasional. Apapun prestasi yang pernah kamu dapatkan selama sekolah, jangan sungkan untuk menyertakannya saat daftar SNMPTN nanti. Nomor 6, lupa jaga kesehatan dan berdoa. Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, tentu kesalahan umum siswa gagal SNMPTN ada pada faktor siswa itu sendiri alias kamu. Kalau kamu lupa jaga kesehatan dan berpasrah pada yang ilahi, tentu saja semua usaha kamu di atas akan sia-sia. Makanya, jaga kesehatan, pola makan dan pola tidur itu sama pentingnya dengan belajar. Begitu juga berdoa, sudah semaksimal apapun usahamu, kalau tidak dibarengi dengan doa, tentu tidak jadi afdol. Itulah beberapa kesalahan umum siswa gagal SNMPTN yang patut kamu hindari. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.